Untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan di Subang, Jawa Barat. Hendry, hingga saat ini bagaimana dengan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka? Dino dan juga saudara, sejumlah langkah telah dilakukan pihak kepolisian guna mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan maut di Jalan Ciater Subang yang menewaskan 11 orang dan menyebabkan puluhan luka-luka. Pihak kepolisian saat ini atau tepatnya pada kemarin dini hari telah menetapkan supir sebagai tersangka karena dianggap lalai atau mengetahui adanya kerusakan namun tidak melakukan antisipasi dengan menggantikan armada. Sementara itu langkah-langkah yang telah dilakukan pihak kepolisian hingga saat ini diantaranya yakni melakukan olah TKP, di mana di dalam olah TKP tersebut ditemukan jika bus tersebut sama sekali tidak melakukan pengereman karena tidak ada bekas pengereman di jalan, yang ada hanya bekas gesekan mobil dengan aspal. Kemudian polisi juga telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi yang ini diantaranya supir, kernet, montir yang sempat memperbaiki bus tersebut di lokasi wisata Tangun Parahu. Kemudian bis tersebut melanjutkan perjalanan dan berhenti di rumah makan di wilayah Ciater dan sempat diperbaiki pula oleh supir dan kernet hingga akhirnya terbalik. Saksi lain yang juga diperiksa atau dimintai keterangannya ahli dari agen pemegang merek bus tersebut dan dari penguji disub, di mana ditemukan sejumlah masalah di bagian rem yang diantaranya adalah ditemukannya air dan oli di tabung kompresor angin, padahal seharusnya di tabung tersebut hanya ada udara untuk pengereman. Kemudian oli juga sudah mengeruh, pertanda belum dilakukan pergantian oli terhadap bus tersebut oleh pemilik atau pengelola bus. Terus kandungan air yang di atas 4% atau di atas ambang maksimal dalam minyak rem. Kemudian celah tanpa rem juga cukup sempit, cuma 3 mm, 0,45 mm. Juga terjadi kebocoran dalam sistem pengereman sehingga mengurangi kerja tekanan rem. Hingga saat ini polisi baru menetapkan satu orang tersangka yakni Sadira yang merupakan supir. Penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi juga masih terus dilakukan, dan kami pun sempat berbincang dengan salah seorang penyidik dari Direktorat Lalu Lintas Jalan, maksud kami Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, bahwa hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan 2-3 hari ke depan pihaknya kemungkinan akan menentukan tersangka baru berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian. Juno. Ya, dari pemaparan Anda berarti tidak adanya pengecekan secara rutin terkait dengan sistem rem maupun juga adanya dugaan modifikasi terhadap bus. Lalu hingga saat ini dengan temuan itu apakah nanti ada penetapan tersangka baru dan juga bagaimana pemeriksaan terhadap pengelola bus? Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian selama ini memang ada sejumlah permasalahan dalam bus tersebut, mulai dari perawatan bus yang tidak dilakukan secara rutin, kemudian modifikasi dari kondisi bus tersebut merupakan buatan tahun 2006 dan dilakukan modifikasi hingga lebih baru secara bodi, namun secara kondisi sebenarnya bus tersebut sudah berusia 18 tahun. Hingga saat ini polisi masih mencari atau pemilik atau PO bus tersebut karena dikabarkan hingga saat ini belum bisa ditemukan dan belum tahu di mana lokasi bus tersebut. Namun informasi yang kami terima bahwa PO bus tersebut berada di Bekasi setelah sebelumnya berasal dari Wonogiri dan dialih tangankan ke pemilik yang berada di Bekasi. Kami pun belum bisa atau mendapat informasi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan atau penanganan PO bus ini, apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum. Namun kemungkinan ketika sudah fakta-fakta atau alat bukti sudah mencukupi, dimungkinkan PO bus juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Juno. Kita nantikan pengusatan tuntas pihak kepolisian atas kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater Subang, Jawa Barat. Terima kasih rekan Hendry Irawan dari Subang, Jawa Barat.